warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pemerintahan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ditunjuk sebagai khalifah melalui testamen atau wasiat yang diberikan oleh Abu Bakar sebelum ia wafat. Penunjukan Umar bin Khattab oleh Abu Bakar menurut Al-Baqillani dinyatakan sah dan bijaksana karena 3 alasan. Yang pertama, motivasinya baik dan tidak diragukan. Kedua, pilihan terhadap Umar bin Khattab merupakan pilihan yang logis. Ketiga, tindakan memberikan wasiat kekuasaan itu secara hukum adalah sah. Maka pada saat itu Umar bin Khattab dipilih oleh kaum muslimin dan secara langsung diterima oleh khalifah resmi yang akan menuntun umat Islam kepada masa yang lebih maju dan siap membuka cakrawala di dunia muslim. Ia diangkat sebagai khalifah pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Adapun biografi singkat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada tahun 583 dan wafat pada tahun 644 Masehi. Memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Al-Uzza bin Ribah bin Abdullah bin Kad bin Razail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ia adalah khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab dilahirkan di Mekah 12 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab juga termasuk keluarga dari keturunan Bani suku Adi, suku yang sangat terpandang dan berkedudukan tinggi di kalangan orang-orang Quraisy sebelum Islam. Adapun perkembangan Islam pada masa Umar bin Khattab selama mengemban amanah sebagai khalifah, Umar bin Khattab telah berperan besar bagi perkembangan dan kejayaan Islam di kemudian hari, khususnya dalam pembentukan hukum dan aturan Islam, sekaligus penaklukan dan penyebaran ajaran agama Islam hingga negeri-negeri yang jauh. Abdullah bin Mas'ud berkata, semenjak Umar bin Khattab masuk Islam, kami senantiasa berada dalam kejayaan. Sedangkan Sahib bin Sinan berucap, ketika Umar bin Khattab masuk Islam, kejayaan Islam mulai gemilang. Kami seringkali berkumpul di sekitar Ka'bah dan bisa sholat serta beribadah di tempat suci itu dengan leluasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatin dari kelompok 5 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan di bagian perluasan wilayah. Perluasan wilayah merupakan kebijakan pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang merupakan kebijakan lanjutan dari khalifah sebelumnya, yakni Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa itu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan 2 pasukan besar ke front Suriah dan front Irak. Front Suriah dipimpin oleh Abu Ubaidillah bin Jarrah dan front Irak dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pada masa tersebut, pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidillah bin Jarrah mendapat desakan dari pasukan Damaskus, sehingga Khalifah Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid bersama pasukannya membantu pasukan front Suriah. Khalid bin Walid bersama pasukannya pun menyeberangi gurun Sahara luas
gurun pasir luas menuju Syria. Dan ketika dua pasukan besar ini bergabung, maka kaum muslimin dapat menaklukkan Damaskus, ibu kota Syria, pada tahun 635. 1 tahun kemudian, kaum muslimin dapat menaklukkan seluruh wilayah Syria, dan perkembangan atau perluasan wilayah pun terus dilakukan sehingga mencapai pelosok-pelosok bumi. Oleh sebab itu, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab disebut sebagai masa kejayaan Islam karena Islam dapat menyebar luas hingga ke seluruh pelosok bumi. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang perluasan wilayah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Rizky Fatur Rahman akan melanjutkan penjelasan yang kedua, yaitu tentang perkembangan pemerintahan dan politik pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun, 6 bulan, dan 4 hari. Nah, pada waktu yang cukup lama itu, Khalifah Umar telah melakukan perkembangan Islam yang sangat gemilang, karena peluasan wilayah pada saat itu sangat berkembang sangat cepat. Telah banyaknya daerah-daerah yang telah dikuasai oleh Islam. Nah, perkembangan pemerintahan yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar, yaitu antara lain telah dibentuknya Baitul Mal, kemudian telah dibentuknya lembaga pengadilan, kemudian diberi gelar beliau Amirul Mukminin, kemudian penerapan tanggal Hijriah, kemudian pembentukan militer, dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang telah beliau lakukan. Nah, karena telah berkembang dengan sangat cepatnya pemerintahan pada masa Umar bin Khattab, jadi beliau membutuhkan administrasi pemerintahan. Administrasi ini dibagi di 7 provinsi. Yang pertama Mekah, Madinah, Syria, Jazirah Basrah, Kufah, kemudian Palestina, dan Mesir. Sehingga Khalifah Umar berinisiatif untuk membentuk lembaga pengadilan kekuasaan seorang hakim. Seorang hakim ini ditunjuk beliau yang mempunyai kepribadian baik serta integritas dan kepribadian yang luhur. Adapun orang-orang yang ditunjuk oleh Khalifah Umar sebagai hakim di beberapa provinsi tersebut, yang pertama ada Zaid bin Sabit sebagai hakim di Madinah, kemudian Ka'bah bin Sur al-Azi sebagai hakim di Basrah, kemudian Ubadah bin Samit sebagai hakim di Palestina, yang terakhir Abdullah bin Mas'ud sebagai hakim di Kufah. Nah,
apa dari perkembangan pemerintahan pada masa Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujibur Rahman. Saya dari Prodi PAI kelas 2G. Saya akan melanjutkan presentasi dari narasumber sebelumnya, dan di makul sejarah peradaban Islam ini saya membahas tentang wabah penyakit yang melanda pada zaman Umar bin Khattab. Dan pada zaman Umar bin Khattab ini, Khalifah Umar bin Khattab, wabah penyakit pernah menerpa kaum muslimin sehingga banyak sekali memakan korban jiwa. Dan Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya, ia sangat banyak sekali mengeluarkan hartanya dan mengarahkan pemerintahannya untuk menyelesaikan masalah wabah penyakit yang menerpa di daerahnya. Sehingga karena penyakit ini sangatlah keras, dan tidak hanya penyakit, dan Allah juga menurunkan bencana, yaitu bencana kelaparan. Pada saat itu di Jazirah Arab itu mengalami kelaparan dan wabah penyakit. Dan di sini peran sebagai seorang pemimpin itu sangat diperlukan gitu. Jadi Umar bin Khattab ini berpikir untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan cara Umar bin Khattab mengumpulkan petinggi-petinggi yang ada di Jazirah Arab, petinggi-petinggi daerah atau petinggi-petinggi di wilayahnya, mengumpulkan untuk mengadakan suatu diskusi untuk menyelesaikan masalah ini. Dikarenakan sudah sangat besar sekali efek dari wabah penyakit ini dan bencana kelaparan, karena banyak sekali memakan korban jiwa. Ada juga salah satunya dari sahabat Rasulullah, yaitu Abu Sufyan dan Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Ia terkena wabah penyakit ini sehingga ia wafat pada saat itu. Dan makanya Umar bin Khattab sebagai pemimpin di Jazirah Arab, dia sebagai khalifah, ia berpikir untuk menyelesaikan masalah ini agar masalah ini cepat terselesaikan. Dan setiap penyakit atau wabah penyakit virus ini setiap menular kepada seorang muslim, ia tidak lama kemudian saat tertular itu ia akan langsung meninggal gitu. Ini tidak menunggu waktu berbulan-bulan, tapi dengan hitungan hari seorang yang terjangkit dengan penyakit wabah ini, dia langsung meninggal. Dan ini langsung direspon cepat oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah pada saat itu, dan ia mengadakan diskusi antara petinggi-petinggi daerah atau petinggi-petinggi di wilayahnya. Dan pada saat itu diskusi, maka terjadilah perdebatan, di mana ada yang petinggi yang satunya itu tidak setuju dan petinggi yang satunya itu setuju. Dikarenakan ia menyelesaikan ada dua masalah. Yang pertama masalah wabah penyakit yang menular, yang kedua itu yaitu kelaparan, bencana kelaparan yang diturunkan oleh Allah. Jadi para petinggi Jazirah Arab di wilayahnya itu mengadakan diskusi. Di Umar bin Khattab ini, saat terjadinya perdebatan di antara petinggi-petinggi itu, maka Umar bin Khattab itu menyuruh atau menyelesaikan diskusi ini, dan Umar bin Khattab ini menyuruh kepada petinggi agar tidak melakukan perdebatan, karena itu adalah suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Rasulullah. Karena meninggalkan perdebatan, walaupun kita itu benar, maka harus kita tinggalkan, karena itu dapat memicu
suatu percekcokan atau pertengkaran. Jadi Umar bin Khattab ini pernah mendengar sahabat yang lain, yaitu Abdurrahman, pernah mendengar sabda Rasulullah bahwa di mana suatu tempat terkena wabah penyakit dan kita ada di dalamnya, maka kita janganlah keluar dari tempat itu. Dan begitu juga sebaliknya, jika kita mendengar di suatu tempat ada wabah penyakit virus, maka kita tidak boleh ke tempat itu gitu. Jadi pada dasarnya, pada intinya, kita sebagai seorang muslim itu harus mentaati pemerintah atau petinggi-petinggi dari suatu negara, taati selagi itu baik dan sesuai dengan Rasulullah ajarkan, dan selama pemimpin itu mentaati Rasulullah dan Allah, maka kita wajib mengikutinya gitu. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan yang tadi, detik-detik terakhir meninggalnya Umar bin Khattab. Fajar yang dikutip dalam sini, fajar tampak menyemburat di kaki langit timur Madinah. Bulan separuh dan gemintang masih terlihat gemerlap di pelataran langit. Cakrawala tampak agung, tak ada angin tapi udara terasa dingin. Semesta masih terus bertasbih, waktu subuh telah tiba. Seorang muadzin memanjat tangga menara untuk mengumandangkan azan. Madinah mulai bergegas. Umar berjalan menuju pelantaran masjid. Sang khalifah tampak demikian arif dan bersahaja, wajahnya memancarkan cahaya sebias cahaya maha nabi. Sejenak langkahnya terhenti ketika ia melihat seutas bintang jatuh di salah satu sudut langit. Wajahnya menengadah menatap ke arah bintang tersungkur itu. Cahaya bulan waktu itu mengenai wajahnya yang juga tampak bercahaya. Cahaya bertemu dengan cahaya. Khalifah memanjat doa, lalu melanjutkan kembali langkahnya menuju masjid. Di dalam masjid, para jemaah pun sudah ramai karena Khalifah Umar mendirikan sholat sunnah fajar. Saat kemudian muadzin melantunkan iqamat, Khalifah Umar maju ke depan ke tempat imam. Luruskanlah barisan kalian, kata Umar. Setelah shaf lurus, Umar membalikkan badan menghadap kiblat. Para jamaah bersiap-siap menunggu takbir. Sang imam, waktu bergulir beberapa sejenak, suara takbir sang khalifah belum juga terdengar. Yang terdengar adalah suara sang khalifah yang berkata lain, "Seekor anjing telah menikamku." Jasad Umar seketika itu juga ambruk. Ia roboh, darah bersimbah membasahi jubah dan khalifah dan lantai mihrab. Seseorang telah menikam Umar. Ia berdiri di saf pertama, tepat di belakang Umar. Orang tersebut segera kabur dari masjid sambil menikam siapa saja yang ia temui di kanan dan kirinya, hingga mengenai 13 orang lelaki lainnya. Kini di antara mereka meninggal dunia. Umar yang tengah terkapar menarik Abdurrahman bin Auf untuk mengimami sholat, sementara orang-orang berhamburan meraih Umar. Suasana di dalam masjid berubah dipenuhi kecemasan dan kepanikan. Subhanallah, subhanallah, innalillahi, la ilaha illallah, teriak mereka. Abdurrahman bin Auf mengimami sholat dengan sangat cepat. Setelah sholat selesai, Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas yang memangku dirinya, "Wahai putra Abbas, siapakah yang membunuhku?" Budak Mughirah, jawab Ibnu Abbas. "Apakah dia Asun, Abu Lu'lu'ah, Fairuz?" tanya Umar. "Ya," jawab Ibnu Abbas, "padahal aku telah memerintahkan kebaikan kepadanya." Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah telah menjadikan pembunuhku adalah orang yang memeluk agama Islam, kata Umar. Abdullah Ibnu Abbas segera membawa Umar ke rumahnya. Para jamaah yang lain juga ikut serta orang-orang begitu panik seakan-akan mereka tak pernah terkena musibah seberat ini. Seorang lalu meneguhkan segelas air anggur. Umar meminumnya, tapi air anggur itu keluar dari luka yang menganga di perutnya. Itu seorang yang meneguhkan segelas susu. Umar pun meminumnya, tapi air susu itu keluar dari luka di perutnya. Mengerikan sekali.
Napas Umar pun terputus-putus. Orang-orang mafhum sang khalifah yang mereka agungkan dan mereka cintai itu akan wafat. Semua orang mengitarnya. Umar kembali berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Aku ingin ketika aku meninggalkan dunia ini berada dalam kondisi rezeki apa adanya. Tiada kewajiban yang harus hingga mengenai 13 orang lelaki lainnya. 7 di antara mereka meninggal dunia." Umar tengah terkapar menarik Abdurrahman bin Auf untuk mengimami sholat sementara orang-orang berhamburan. Meraih Umar. Suasana dalam masjid berubah dengan kecemasan dan kepanikan. Napas Umar mulai terputus-putus. Orang-orang mafhum sang khalifah yang mereka agungkan dan mereka cintai itu akan wafat. Semua orang mengitarinya. Umar kembali kepada Abdullah bin Abbas, "Aku ingin ketika aku meninggalkannya aku berada dalam kondisi apa adanya." Kesimpulan dari penjelasan tersebut, pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi, ketika Umar pergi ke masjid hendak sholat subuh berjamaah, di sisi lain Abu Lu'lu'ah yang Majusi pun pergi ke masjid dengan bawa sebilah belati. Pada dalam kronologi tersebut, saat Umar mulai mengimami sholat subuh, Abu Lu'lu'ah tiba menerobos dari belakang dan memejamkan belatinya sebanyak 6 kali ke tubuh Umar, salah satu mengenai panggul. Sang khalifah terkapar dan berlumuran darah, sementara Abu Lu'lu'ah dalam kondisi terpojok, juga melukai jamaah lain dan akhirnya bunuh diri. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan dipilih melalui musyawarah yang ditanyakan satu persatu oleh Abdurrahman kepada para sahabat lainnya, dan para sahabat pun menyetujui agar Utsman menjadi khalifah ganti Umar bin Khattab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.